Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang berjudul Pelaksanaan Penilaian Proses dan Hasil Belajar dalam Pembelajaran di Sekolah. Yang pertama, penilaian. Pengertian penilaian yang pertama, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu yang kedua, ada pendapat dari Abdullah. Penilaian merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari pengumpulan analisis dan interpretasi terhadap informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan yang telah tercapai oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, menurut Arifin, penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan penimbangan tertentu. Lalu yang kedua, ada prinsip penilaian. Menurut Kusari dan Suprananto, terdapat beberapa prinsip dalam penilaian. Antara lain, yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Lalu yang keempat, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Lalu ada manfaat penelitian. Menurut Ratnawulan, Rusdiana, yang pertama, manfaat penilaian bagi guru, yaitu yang pertama, memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa, mengetahui bahwa materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir, hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali kelas. Lalu yang kedua, ada manfaat penilaian bagi siswa. Yang pertama, hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Yang kedua, hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Dan yang terakhir, hasil penilaian merupakan data tentang cara belajar yang dilaksanakan sudah tepat atau belum. Lalu yang ketiga, ada manfaat penilaian bagi lembaga atau sekolah. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sudah sesuai harapan atau belum. Yang kedua, untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Lalu, pelaksanaan penilaian terbagi menjadi 3 waktu pelaksanaan penilaian. Yang pertama, penilaian proses. Cakupan penilaiannya yaitu seluruh indikator dari satu kompetensi dasar. Teknik penilaian yang memungkinkan yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Lalu bentuk instrumennya berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Lalu ada daftar pertanyaan, lalu ada pekerjaan rumah dan atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Lalu waktu pelaksanaan yang kedua yaitu ulangan tengah semester. Cakupan penilaiannya, seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD atau kompetensi dasar selama 8 hingga 9 minggu kegiatan belajar mengajar. Teknik yang memungkinkan yaitu tes tulis. Lalu bentuk instrumennya berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Lalu waktu pelaksanaan penilaian yang terakhir ada ulangan UAS semester, ulangan akhir semester atau UAS. Cakupan penilaiannya yaitu seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada setiap semester tersebut. Lalu teknik yang memungkinkan yaitu tes tulis. Bentuknya berupa pilihan ganda, isian jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Lalu yang kedua, penilaian proses belajar. Pengertian proses belajar yang pertama menurut Syah.
Proses pembelajaran merupakan tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Lalu yang kedua, pendapat dari Baharudin dan Wahyu. Proses belajar merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Lalu kriteria dalam menilai proses pembelajaran. Yang pertama, konsistensi belajar mengajar dengan kurikulum. Hal ini mencakup yang pertama tujuan-tujuan pengajaran, bahan pengajaran yang diberikan, jenis kegiatan yang diberikan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, cara melaksanakan setiap jenis kegiatan, peralatan yang digunakan untuk masing-masing kegiatan. Lalu yang kedua, ada kriteria keterlaksanaannya oleh guru. Hal ini dapat dilihat dalam hal yang pertama mengkondisikan kegiatan belajar siswa, yang kedua menyiapkan alat, sumber, dan perlengkapan belajar, yang ketiga waktu yang disediakan untuk kegiatan belajar mengajar, yang keempat memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada siswa, yang kelima melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa, dan yang terakhir menggeneralisasikan hasil belajar mengajar saat itu dan tindak lanjut untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Lalu yang ketiga ada kriteria keterlaksanaannya oleh siswa. Hal ini dapat dilihat dalam hal yang pertama memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan guru. Yang kedua, semua siswa turut serta melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, memanfaatkan semua sumber belajar yang disediakan guru. Dan yang terakhir, menguasai tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Lalu yang keempat ada motivasi belajar. Hal ini dapat dilihat dalam hal yang pertama, minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, semangat siswa dalam melakukan tugas-tugas belajarnya. Yang ketiga, tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Yang keempat, reaksi yang ditujukan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Dan yang terakhir, rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Lalu yang kelima ada keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dilihat dalam hal yang pertama turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Yang kedua, terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya kepada siswa lain untuk atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya, melatih diri dalam pemecahan soal atau masalah yang sejenis, kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Lalu kriteria yang keenam ada interaksi antara guru dan siswa. Hal ini dilihat dalam hal yang pertama, tanya jawab atau dialog antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa. Yang kedua, bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, dapatnya guru dan siswa tertentu dijadikan sumber belajar. Yang keempat, senantiasa beradanya guru dalam situasi belajar mengajar sebagai fasilitator belajar. Yang kelima, tampilnya guru sebagai pemberi jalan keluar manakala siswa menghadapi jalan buntu dalam tugas belajarnya. Dan yang terakhir, adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara berkesinambungan dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Lalu yang ketujuh, ada kriteria kemampuan untuk keterampilan guru mengajar. Hal ini dilihat dalam hal yang pertama menguasai bahan pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Lalu terampil berkomunikasi dengan siswa. Selanjutnya terampil menggunakan berbagai alat dan sumber belajar. Terampil mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tulisan. Lalu yang selanjutnya ada kriteria kualitas hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hal ini dilihat dalam hal yang pertama perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa
setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Yang kedua, kualitas dan kuantitas penguasaan tujuan instruksional oleh siswa. Yang ketiga, jumlah siswa yang dapat mencapai tujuan instruksional minimal dari jumlah instruksional yang dicapai. Dan yang terakhir, hasil belajar tahan lama, diingat, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari bahan berikutnya. Lalu teknik penilaian proses dalam pembelajaran, yaitu yang pertama menurut Majid, menggunakan lembar observasi baik untuk menilai guru, siswa, maupun keduanya. Lalu, menilai interaksi yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran itu berlangsung. Lalu menurut Sujana, yang pertama, yaitu ada kuesioner dan wawancara. Yakni pengajuan pertanyaan secara tertulis atau kuesioner atau secara lisan atau wawancara kepada sumber data mengenai informasi yang diperlukan. Misalnya, kepada siswa atau guru dimintai pandangannya tentang kurikulum, penilaian, alat, dan perlengkapan belajar. Lalu yang kedua ada observasi atau pengamatan, yakni melihat langsung peristiwa, kejadian, perilaku guru atau siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Lalu ada skala, baik skala penilaian maupun skala sikap yang ditujukan kepada guru maupun siswa berkenaan dengan proses belajar mengajar. Lalu ada studi kasus, yaitu mempelajari secara mendalam perilaku dan perkembangan siswa tertentu yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan menyesuaikan diri, kegagalan belajar, dan lain-lain. Lalu ada sisiometri, yaitu alat atau teknik untuk memperoleh data mengenai hubungan sosial di dalam kelas. Lalu selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Dimyati dan Mujiono, yaitu hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan sisi guru. Lalu menurut Wardani dan kawan-kawan, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Lalu menurut Jamarah, hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu dengan hasil dari aktivitas belajar. Lalu selanjutnya ada teknik penilaian dalam pembelajaran. Yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016, penilaian hasil belajar peserta didik pada SD dan SMP meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek sikap atau afektif, yang kedua pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga keterampilan atau psikomotorik. Pada aspek sikap atau afektif, penilaian yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Lalu yang kedua, aspek pengetahuan atau kognitif. Penilaian ini dilakukan secara tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis merupakan tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Lalu tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap atau oral, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf yang diucapkan. Lalu yang terakhir, aspek keterampilan atau psikomotorik. Penilaian dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian praktik ini merupakan suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi sesungguhnya atau real, dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatnya, misalnya bermain peran. Lalu, untuk penilaian proyek, ini merupakan penilaian terhadap tugas tertentu
Penilaian ini dianjurkan karena dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Misalnya membuat satu laporan. Lalu untuk penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis selama kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.